Oke, anak-anak, sekarang kita belajar mengenai firewall, ya. Apa itu firewall? Firewall itu merupakan sebuah metode untuk memilah data mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kita ibaratkan itu sebagai sebuah dinding yang mana dia akan membatasi akses dan dia akan membatasi paket data. Firewall itu juga dia bisa berfungsi sebagai pengontrol dari sebuah paket yang masuk di dalam sebuah router atau perangkat jaringan yang lainnya. Oke. Selanjutnya, kalian perlu persiapkan dulu koneksi internet. Boleh kalian pakai tethering dari HP kalian masing-masing, atau boleh juga kalian menggunakan WiFi yang mungkin kalian pasang di rumah masing-masing, gitu ya. Nah, di sini coba kalian lihat dulu, IP yang didapat dari internet berapa, seperti itu. Ini saya akan mencoba melihat IP yang didapatkan dari tetheringan HP. Ini dapat IP 192.168.43.66. Nah, ini perlu dihafalkan dulu sebentar. Nah, IP ini yang nantinya kita akan jadikan patokan, ya, di IP mikrotik kita dapatnya IP berapa, seperti itu. Nah, setelah kita koneksikan dari laptop fisik kita di HP kita masing-masing atau di ISP yang di rumah, pasang WiFi seperti itu. Nah, selanjutnya kita buka mikrotik OS-nya. Nah, yang perlu dilihat di sini yang pertama, kalian setting dulu network adapternya. Oke. Di network. Nah, di network ini kita akan menggunakan dua network adapter yang kita pakai. Yang pertama, adapter pertama, kita menggunakan bridge yang nantinya IP yang kita dapatkan dari network adapter yang pertama ini nanti kita dapat IP yang satu network dengan IP si wireless kita, seperti itu. Jadi nanti dapat IP-nya hanya cuman perbedaannya itu host yang di belakang 43 titik sekian, seperti itu. Dan secara otomatis ketika kita menggunakan adapter bridge adapter gitu ya, itu nanti kita langsung dapat terkoneksi dengan internet, ya. Ini sesuai dengan pertemuan yang kemarin kalian kalau sudah mempraktekkan macam network di VirtualBox, ya. Itu kan ada banyak ini, ada NAT, ada NAT network, ada bridge adapter gitu ya, ada internal network dan host only adapter. Nah, ini pakai yang bridge adapter supaya kita nanti langsung connect dengan internet dan mendapatkan IP yang satu network dengan WLAN kita, seperti itu. Nah, ini langsung aja diklik yang ini ya, pakai yang tipe ini, advance ini sesuai dengan tipe network kalian. Kemudian adapter yang kedua kita pakai yang internal network. Ya, coba nanti kalian lihat dan kalian cari gitu ya. Teorinya seperti apa internal network, nanti dicantumkan juga di laporannya seperti itu. Jadi harus dijelaskan kenapa kita pakai yang bridge, kenapa kita pakai internal network, kalian jelaskan di laporan kalian masing-masing. Oke, selanjutnya klik OK. Nah, perlu diketahui untuk yang adapter yang kedua itu untuk menghubungkan klien yang akan kita pakai gitu ya. Yang kemarin sudah kita buat itu kan kita pakai Windows. Nah, di sini juga kita setting di networknya itu internal network. Jadi di sini yang di Windows itu hanya kita pakai satu network, yaitu internal network, seperti itu. Nah, kalau sudah klik OK aja. Selanjutnya kita main di mikrotiknya. Kalau mikrotiknya sudah on seperti ini ya. Nah, masuk aja admin, kemudian passwordnya enter. Nah, di sini kalian bisa mengganti namanya. Ini saya ganti AIC gitu ya. Dengan perintah identify
Kemudian apa kemarin ya? Kemarin sudah dipraktekkan yang kemarin. Nah, selanjutnya kita bisa keluar dari CLI-nya ini menggunakan kontrol kemudian kita main. Nah, langsung aja kita remote menggunakan Winbox. Ini kebetulan saya sudah buka Winbox-nya. Yang pertama kita setting. Oke. Yang pertama kita lihat dulu interface-nya dulu. Nah, di sini terlihat interface yang ready ya atau yang running itu ETH2 dan ETH3. ETH2 itu yang kita setting bridge adapter, ETH3 yang kita setting internet lokal. Nah, kalau internet yang lokal tadi ya, itu yang kita gunakan untuk kita koneksi dengan klien. Nah, kalau yang ETH2 itu yang kita koneksikan dengan wireless kita. Secara otomatis kita bisa menyeting ETH2 ini dengan DHCP client. Apa itu DHCP client? Nah, coba kalian ingat lagi pelajaran di AIJ kelas 2 gitu ya. DHCP client itu kita mendapatkan IP dari sebuah server kan seperti itu. Kalau DHCP server kita memberi, kalau DHCP client kita meminta. Nah, ini tinggal diklik plus. Kemudian ETH yang kita pakai berarti ETH2. Selanjutnya di apply. Oke. Nah, sini terlihat kan, dapat IP-nya 43.189. Sedangkan IP di wireless kita itu 43.66. Nah, seperti itu ya. Jadi selanjutnya coba kita ping, harusnya bisa. Kita langsung ping aja ping 88. Atau ping Google ya. 88. Oke. Oke. Saya nih. Kemudian selanjutnya setelah ini kita akan belajar firewall tentang NAT. Ya. NAT. NAT itu apa? NAT itu Network Address Translation, yang artinya metode menghubungkan lebih dari satu IP address komputer ke jaringan internet menggunakan satu alamat IP. Nah, ini nanti kita kan mau memberikan alamat IP itu atau kita akan memberikan akses jaringan itu kan tidak hanya dalam satu network atau dalam satu jaringan lokal gitu ya. Kalau di sini kan kalau kelihatan itu kan hanya bisa ngeping 88 itu lewat ETH2. Sedangkan ETH3 kita kan belum kita setting. ETH3 itu kan berarti network yang berbeda. Maksudnya adapter yang berbeda dari sebuah mikrotik kita. Kalau kita pernah kita praktek dulu ya di mikrotik router port itu kan ada beberapa portnya. Port yang baru kita setting itu port yang pertama yang kita koneksikan ke internet. Nah, kita bagaimana cara menyebarkan port yang kedua sampai yang kelima gitu. Kebetulan ini yang kita pakai itu port 3 atau ETH3, Ether 3 gitu ya. Gimana caranya biar internet itu bisa kita sharingkan di ETH3, nggak mulu-mulu dari ETH2 seperti itu. Nah, caranya kita harus belajar NAT ini, Network Address Translation, yang mana nanti dari beberapa IP yang ada di ETH3 itu bisa diwakilkan dalam satu alamat IP yang nantinya bisa connect ke internet, seperti itu. Nah, di sini ada dua tipe di NAT, itu ada SRC NAT, ada DST NAT. Ya, kalian nanti bisa baca penjelasannya seperti apa SRC NAT, DST NAT seperti apa. Saya langsung aja di sini daripada nanti videonya terlalu panjang gitu ya. Nah, yang kita pakai di sini itu SRC, yang mana dia akan menyebarkan ya atau meneruskan dari sebuah paket internet itu ke seluruh jaringan yang ada di virtual box itu. Nah, di sini langsung aja masuk di IP firewall. Nah, sini masuk di NAT ya. Kemudian klik tanda plus. Oke. Sini SRC. SRC itu artinya source ya. SRC source NAT. Ya, pencarian
network address translation. Ya, di sini yang perlu disetting srcnet, kemudian out interface-nya. Nah, yang mengeluarkan internet itu ETH berapa gitu ya. Yang mengeluarkan kan dari ETH2. Berarti dia ETH2, kemudian action-nya kita pakai masquerade. Apply. Oke. Nah, di sini ini perintah untuk meneruskan paket data atau paket internet yang keluar dari ETH2, kemudian dia akan menjawab semua paket yang terhubung ke dia gitu ya, source NAT-nya. Jadi ketika ada permintaan dari ETH3 misalkan ya, itu nanti kan IP-nya macam-macam, misalkan nanti kita setting 200 titik sekian gitu ya. Nah, berarti dia akan menjawab, oh ini ada permintaan paket data dari IP 200, berarti dia akan out interface-nya akan meneruskan, ETH2 akan meneruskan, seperti itu. Kalau kita mau membatasi berarti tinggal aja diketik source address-nya IP berapa, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah seperti ini kita masuk ke IP DNS. Nah, IP DNS ya, ini jangan lupa di allow, kemudian ini IP Google saya masukkan, di apply, oke. Selanjutnya, setelah itu kita akan memberikan alamat IP dulu untuk ETH3, jangan lupa ya. Oke, kita buat IP-nya 200.1.1/25 misalkan. Kemudian ini ETH3. Apply. Oke. Nah, IP ini yang kita setting untuk ETH3 kita. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan alamat IP untuk klien kita, jadi pakainya DHCP server. Oke. Selanjutnya ini ETH3. Next. Ya, ini perlu dilihat dan dicermati. Ini IP network, kemudian ini IP gateway-nya. Gateway itu IP-nya ETH3 kita. Kemudian di next, ini rentan IP yang mau kita kasihkan ke klien. Kalian bisa nyoba default dulu, nanti kita coba latihan soalnya pakai range yang berbeda seperti itu. Ini DNS-nya yang sudah kita set tadi. Kemudian list time itu waktu maksimal kita koneksi. Kalau kita dalam 10 detik itu kita nggak bisa mendapatkan alamat IP, otomatis dia akan RTO seperti itu, atau request timeout. Kalau sudah seperti ini, coba kita setting di klien kita. Harusnya di sini nanti akan mendapatkan alamat IP sesuai dengan yang kita setting tadi. Kita coba disable, kemudian enable. Oke. Nah, sini terlihat dia dapat IP 200.10.1.2 gitu. Nah, ini tandanya dia sudah terhubung dengan mikrotik kita atau dengan server kita, seperti itu. Dengan router kita sudah terhubung. Kemudian kalau kita mau mencoba kita lihat benar-benar dia terhubung atau tidak, kita bisa coba ngeping 200.10.1.1. Ini IP siapa? Ya, IP router kita di ETH3 ya kan? Nah, coba kita sini terlihat ya. Ini reply. Kemudian kalau kita mau nyoba apakah dia sudah bisa terhubung dengan internet, bisa kita lihat. Nah, ping 888. Oke. Nah, terlihat kalau si klien kita ternyata sudah bisa terhubung dengan internet ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, kita menuju ke materi firewall yang kedua dulu. Kita nggak akan mempraktekkan yang DST dulu. DST ini untuk proxy ya. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Tuh. Nah, di tujuan firewall. Firewall itu
Sebenarnya ada banyak macamnya ketika kita belajar di mikrotik firewall ini ya. Nah, ini ada filter rule, ada NAT, ada mangle gitu ya. Nah, yang kita praktekkan yang pertama tadi NAT, yang kita pakai sementara itu untuk meneruskan paket gitu kan. Selanjutnya kita akan belajar tentang filter rule. Nah, kalau filter rule sendiri, di sini ada 3. Yang pertama paket input, yang kedua paket forward, yang ketiga itu paket output ya. Input itu intinya paket yang masuk ke dalam router. Saya langsung lihatkan di ilustrasinya ya. Kalau input, kalian lihat itu input. Ya, di sini ada sebuah apa ini? Jaringan lokal gitu ya. Ini jaringan lokal, ini jaringan publik. Nah, ketika kita berbicara mengenai input ini paket yang masuk ke dalam router ya, baik itu dari jaringan publik maupun dari jaringan lokal ya, baik itu dari jaringan publik maupun dari jaringan lokal. Itu input. Kalau forward itu paket yang diteruskan yang melewati router ya. Ini paket yang diteruskan baik dia dari jaringan publik maupun dari jaringan lokal. Nah, kalau output ya, output itu paket yang keluar dari router menuju kemana? Menuju ke jaringan publik ya, atau bisa juga menuju ke jaringan lokal. Itu output. Jadi intinya kalau output itu berasal dari router, kalau input berasal dari jaringan lokal atau publik, kalau forward itu yang dia melompati, istilahnya seperti itu. Nah, di sini yang kita akan langsung praktekkan, kita mencoba masuk ke mikrotik lagi. Nah, masuk ke ini ya, firewall, kemudian plus. Pertama kita mencoba pakai yang input dulu. Kemudian actionnya kita pakai drop. Nah, kita akan mencoba apakah dia dari ini kan publik ya, jadi jaringan publik itu dia akan keluar dari router gitu. Kita coba ngeping line. Oke. Kita coba ngeping dari sini. Nah, sini terlihat ya, ketika kita sudah ngedrop ya, atau tidak mengizinkan itu, berarti di sini terlihat timeout, dia tidak lagi reply. Pada saat seperti ini ya, itu ibaratnya kita mau ngeping, baik itu ngeping Google atau mau ngeping ini IP publik dari internet, kita tidak akan bisa gitu karena akses kita terhalangi. 43.66 kita coba ya. 92.16. Nah, sini terlihat ya, kita nggak akan bisa, walaupun ini dari mikrotiknya, kita nggak akan bisa ngeping dari si publiknya gitu. Kalian bisa coba di klien kalian masing-masing nanti ya. Kemudian selanjutnya kita akan mempraktekkan pakai yang forward. Forward. Oke. Nah, kita nyoba forward. Forward itu kan dari apa tadi, jaringan lokal langsung dilompatkan ke jaringan publik gitu ya. Coba kita akses ke jaringan lokal kita, apakah di sini bisa ngeping ataukah tidak. Oke, di sini terlihat di paket datanya kita RTO gitu ya. Selanjutnya yang terakhir kita mencoba yang output. Nah, output ini tadi yang mana paket yang keluar dari router menuju jaringan lokal. Jadi dia yang keluar dari router itu diblok. Ya, kita coba
menggunakan ini mikrotiknya, apakah ada perbedaannya. Kita coba ngeping servernya dulu. Nah, sini terlihat paket reject. Nah, apa itu paket reject? Apa paket reject? Ya, reject itu tertolak ya. Jadi di sini kita nggak akan bisa mengping atau memanggil dari sebuah server publik kita, ya karena dari publik itu sudah mereject paket gitu ya, atau menolak paket yang diterimanya gitu. Jadi di sini terlihat langsung paket itu di reject gitu, karena perumpamaan dari sebuah firewall yang kita gunakan dari output ya, itu kita langsung, kalau output itu dari router ke publik gitu. Jadi dia langsung terlihat kalau paket itu di reject gitu, atau ditolak seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai DST-NAT ya. Jadi nanti kita masih berbicara tentang firewall, yang nanti di DST-NAT itu kalian bisa banyak menggunakan banyak hal. Misalkan nih mau menggunakan MAC filter, kemudian menggunakan filter situs gitu ya, atau kalau enggak pembatasan waktu, pembatasan akses untuk user mana saja yang bisa mengakses, atau kalau enggak nanti pembatasan download gitu ya, misal hanya bisa digunakan untuk mendownload MP3 atau MP4 gitu, atau kalau enggak hanya bisa digunakan untuk gadget tertentu yang max-nya sekian gitu, itu bisa. Nanti kita belajar tentang DST-NAT ya, minggu depan belajarnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dipraktekkan untuk minggu ini ya. Intinya kalian belajar pengenalan firewall-nya dulu. Kita bisa sharing internet dengan menggunakan src-NAT atau meneruskan paket dengan src-NAT. Kemudian kita belajar mengenai filter rule seperti itu. Oke, terima kasih, selamat mencoba, selamat belajar.